Hari Ayah diperingati setiap tanggal berapa? Hari Ayah Harinya diperingati. kamu loh. Hari Ayah. Harinya Dedi loh. Ayah. Dedinya Ebi. Ayah. Dedinya Ebi. Ayah. Dedinya Ebi. Gue gak pernah tahu hari Ayah, gue tahunya cuma hari Ibu 22 Mei. Nah, 22 Desember. Nah, hari Dedi? Hari Ayah itu Oktober ya mungkin ya? Ya enggak dong, November. November benar. Tanggalnya Dedi? Tanggalnya 11. Dikit lagi. 12. Cakep. Nah, 12 November. Cuma beda dikit, cuma beda sebulan. Satu. Sebulan 10 hari dari hari Ibu. Iya. Nah, itu maksudnya ya. Kita ketemu lagi di Mom's Talk dan hari ini spesial edisi Father's Day. Kita ketemu sama papa yang seru banget. Aduh, aku setiap ketemu atau setiap ngeliat postingan atau setiap lihat social media dari papa yang satu ini, Dedi yang satu ini, bawaannya gemes. Edric Chandra, apa kabar? Baik. Sehat. Aku selalu seneng loh ngeliat postingan kamu. Aku selalu terhibur dengan postingan kamu ya. Ya, dengan lo suka DM juga ya. Yang ini. Edric. Ya. Abis gue mikir gini loh, maksudnya ya zaman sekarang orang-orang udah pada stres, sudah pada ngurus-ngurusin yang macem-macem gitu ya. Kalau gue tambahin ribet dengan endorsan atau gue nambahin ribet dengan orang ngeliatin berita COVID berita lagi. COVID. Jadi daripada orang ngeliat yang berat-berat dan gue juga kayak misalnya mungkin yang berat-berat juga udahlah gue pikir mendingan gue kasih yang lucu-lucu yang receh banget. Bener-bener receh yang kayak lu nggak usah mikir, lu ketawa gitu aja. Edric, sibuk apa sih sekarang? Sekarang sibuk bikin konten. Syuting terus, masih jalan terus. Masih jalan, tapi nggak kalau syuting nggak sekarang udah nggak sih, banyak kan MC banyak kan gitu ya. Puji Tuhannya masih ada MC gitu. Terus kalau syuting juga ya beberapa kali lah, nggak setiap hari gitu. Kalau dulu kan stripping ya, sekarang nggak setiap hari. Tapi kan jadinya Edric lebih bisa punya banyak waktu seseruan sama Ebi di rumah. Ya nggak sih, kalau aku lihat Edric tuh sering banget ngasih lihat posting kebisaannya Ebi yang baru ya kan. Ebi lagi seneng apa, gimana rasanya Drik keseruan mengasuh anak selama 2 tahun belakangan ini? Seneng banget loh. Dan pas pandemi lagi. Iya maksudnya ini blessing in disguise ya, maksudnya kita ngerasa bahwa ada di tengah-tengah pandemi kayak gini gitu, kita di rumah doang jadi bisa lihat tahu Ebi tuh jalan pertama kali aku lihat, Ebi tuh lompat pertama kali. Nggak lewat tuh semua berarti ya? Nggak lewat. Terus Ebi pertama kali ngomong, aku juga tahu gitu. Terus ya semuanya kita laluin bareng-bareng. Terus Ebi misalnya lagi suka apa sekarang, tiba-tiba dia suka surprise egg atau apa gitu. Nah itu semuanya kita laluin gitu. Dan dia nyanyi, pertama kali dia nyanyi itu aku juga tahu. Dan Ebi tuh banyak bisanya untuk usia belum 2 tahun ya. Jadi di saat kita lagi syuting ini, lagi foto untuk Dad's Edition ini, Ebi tuh usianya belum 2 tahun ya, baru mau 2 tahun. Terus udah gitu yang lucunya lagi adalah kita fotonya di Hotel Dharma Wangsa dan Ebi bilang, rumah bagus, pindah Dedi. Rumah bagus, iya loh agak berat ya. Rumah bagus. Rumah bagus. Udah dapat approval tuh dia dari itu Ebi. Menurut dia rumah yang bagus itu ada lift dan ada swimming pool. Ada. Iya, makanya jadi dia pikir kalau rumah ada lift dan swimming pool itu berarti rumah bagus. Ini termasuk rumah bagus gitu. Ya. Kan rumah kita kan pakai tangga ya. Kalau tak pakai lift kan ya udah berarti hotel. Masuk gitu. Kategori bagus ya. Gitu menurut dia. Ebi tuh banyak kebisaannya. Edric sendiri juga bilang, iya nih dia udah bisa ini, udah bisa itu. Apa yang kebisaan Ebi yang membuat Edric yang, gila ya anak gue udah bisa begini loh. Dia bisa ngitung 1 sampai 20. Serius. Belum 20 lagi. Belum 2 tahun lagi. Belum 2 tahun. Jadi dia pertama itu yang kita kaget itu dia sering belajar dari flashcard. Jadi kalau flashcard itu ada flashcardnya 1 sampai 10, itu kita baca ini. Nih 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Jadi 2 bahasa tuh dia. Dua-duanya bisa? Dua-duanya dia bisa. Jadi pertama udah sampai 10 dulu. Terus kita bilang, wah kayaknya anak ini harus naik ya. Jangan 10 doang kasih gitu. challenge baru gitu kalau anak zaman sekarang Maknya beliin sampai 40. Oh luar biasa.
Iya kan baru anaknya baru 2 tahun Iya bener, ya nggak Mam. apa-apa. Habis gitu terus aku pikir oh ya udahlah akhirnya next berikutnya dia sampai 20. 11, 12, 13, 14 gitu. Bisa tuh? Bisa. Luar biasa. Gitu. Itu yang bikin kita kaget dan Iya dia sih. bisa nyanyi. Apa lagu yang paling sering dinyanyi sama Abby? Dia bisa nyanyi banyak semua lagu dia bisa. Ambilkan Bulanmu bisa. Wow. Lagu bahasa Inggris dia bisa Wheels on the Bus. Jadi dia ya nggak tahu ya, aku ngerasanya Kayak bakat nyanyi dari Edric kayaknya ya. mungkin ya. Kan bapaknya kan penyanyi banget Iya, ya gitu. Semacam Afgan Widialdiano ya. Jebolan ya. Asia bagus Iya, ya. oh tua banget dong jebolan Asia bagus Krisdayanti dong jebolan Asia Iya. bagus. Nah terus habis gitu dia tuh pertamanya dia nyanyi dulu. Jadi kok nih anak nyanyinya semuanya lagunya lafalnya memang nggak benar-benar sampai detail tapi dia bisa nyanyiin gitu misalnya ambilkan bulan bu ambilkan bulan nadanya masih sama gitu. Dia itu cuma nonton YouTube doang. Memang ya emang nggak bagus juga sih kalau banyakan nonton YouTube juga nggak bagus. Tapi dia itu nonton pada saat lagi mau makan. Ada waktunya ya. Dia screen time-nya itu cuma pas makan sama pas lagi misalnya kita lagi mau ngajakin dia belajar. Oke. Selebihnya? Jadi, selebihnya itu dia aktivitas. Oke. Jadi di rumah kita sewain prosotan, kita sewain slide, swing semuanya kita sewain. Odong-odong ada? Ada, pernah. Pernah pas dia ulang tahun gue sewain odong-odong dan gue sewain mainan di time zone yang begitu-begitu maju mundur. Aduh, dia seneng banget waktu itu. Ya minta terus aja sini gak usah pulang gitu ya. Iya, terus habis gitu, akhirnya jadi kita pikir oh ya, dia butuh mainan nih, butuh sesuatu yang bisa ini, tapi harus ada belajarnya juga. Jadi flashcard itu, terus buku di ini apa, Abby? Ntar dia bisa bilang tuh, rabbit. Oh, ini apa? Ini elephant. Nah, dia bisa semua binatang dia udah tahu. Seruan mana? Abby di saat masih bayi atau Abby saat ini buat Edric? Kalau buat main ya saat ini. Kalau sekarang ini dia udah bisa ajak main banget gitu, diajak ngobrol, diajak kayak ayo Abby mau apa? Tapi kan banyak yang bilang sebenarnya umur segini lagi capek-capeknya. Ya capek ya, itu mah wajar lah ya kan lari-lari dikit ya, kita juga jarang olahraga gitu kan. Sekalian lah ya. Ini sebenarnya kayak personal trainer. Abby itu 18 kilo, jangan salah. Jadi kalau menggendong dia udah seperti mengangkat sebuah barbel. Wow, 18 kilo. Iya. Tuh, aduh sekalian ya. Jadi makanya kita berpikir tuh kayaknya ya memang ini kayaknya harus sering-sering main sama dia, lari-larian. Nah dia tuh kan sukanya main hide and seek gitu. Nah itu dia happy gitu. Jadi seneng sih kalau sekarang dia bisa tahu, kalau dia bisa diajak ngomong, Abby lagi pengen apa? Ice cream. Oh Abby lagi mau makan apa? Noodle. Terakhir permintaan Abby rumah bagus ya? Rumah bagus. Itu yang bapaknya masih mikir. Karena rumah agak bagus. Sulit. Karena menurut Abby rumah bagus harus ada lift dan ada swimming pool. Ya kira-kira rumahnya harus 1 hektar. Iya kan. Edric Chandra sebelum punya anak dan setelah punya anak. Perbedaannya apa Edric? Bedanya kalau dulu sebelum punya anak mungkin kayak sendiri ngurusin hidup sendiri aja gitu kayak ya gue mau kemana, hayo gue mau jalan-jalan ke luar negeri hari ini bisa gitu. Tapi sekarang semuanya terus tapi kalau pulang itu kayak ya udahlah gini doang gitu nggak ada yang diajak main. Tapi kalau sekarang kalau misalnya pengen cepat pulang gitu kayak kangen sama Abby, kayak pengen ngobrol sama Abby, main sama Abby. Jadi benar-benar itu terasa banget bedanya. Beda banget beda banget. Edric di depan kamera sama di belakang kamera sama apa enggak sih? Sama sih. Persis udah what you see is what you get gitu. Iya. Dan kan ada yang gitu kalau di rumah ternyata pendiam padahal aslinya tuh kocak kalau dilihat gitu. Atau lihat enggak sih, sama aja gitu. Bini gue juga udah ngeliatin gitu, misalnya kalau gue suka jadi koacuy, dia juga yang iniin, dia yang ngaturin. Itu gue penasaran loh. Iya, kalau gue yang jadi koacuy, dia juga yang ngeliatin, dia juga yang ini. Kayaknya besok kamu bikin ini deh, gitu. Oh serius? Serius. Jadi dia tahu semua. Aku lagi pengen ini nih, aku lagi pengen bikin ini nih gitu. Nah, dia udah tahu semuanya. Kak Edric kan kocak nih, kita mengenal Edric adalah sosok, kalau zaman dulu ada MC kocak, ya kan istilah MC kocak. Zaman Sweet Seventeen ya. Iya kan, ya kan. Pakai itu MC kocak gitu kan ya. Edric tuh pokoknya humoris, dari postingannya juga selalu bikin orang ketawa.
Tapi sebenarnya Edric jujur ya, Iya. Edric tuh termasuk akan jadikah bapak, bukan bapak, daddy yang galak gak buat Abby? Karena kan kadang-kadang gitu ya, Iya. aslinya wah ceria apa segala macam, ternyata dia galak justru sebenarnya. Galak sih enggak ya, kalau aku lebih cenderung ke, memang aku orangnya agak sedikit, Abby jangan, memang agak begitu tuh, gitu. Kayak misalnya, ya namanya juga kan bapaknya itu agak germ freak ya, jadi pegang apa sedikit bapaknya itu, iya. Oh, Abby! Nah, tapi dinetralisir oleh emaknya. Emaknya itu adalah sangat santai. alami, Oh. jadi sangat natural. Ayo kalau jalan di rumput nggak usah pakai sepatu juga nggak apa-apa. Oh padahal Daddy Edric mah udah Kalau gua tuh langsung ya, entar ada cacing, entar ada semut, ada gitu. Tapi itu ke balance akhirnya, jadinya ke balance. Jadi anaknya ya nggak sampai gimana-gimana banget. Tapi ya kita tahu diri lah. Maksudnya kalau kayak lingkungan yang outdoor begini, terus kita tahu lingkungannya di mana, sama siapa, itu kita masih aman. Tapi kalau misalnya kayak, wah banyak orang nih, banyak ini. Enggak, itu pasti udah enggak dong. Udah langsung. Itu sepakat berdua sama Feby, udah enggak ya. Sepakat kita. Jadi benar-benar kalau dibilang galak, aku sih bukannya galak sih, tapi maksudnya aku lebih pengen anak itu harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nanti tegas yang aja. akan menerapkan disiplin siapa nih? Kelihatannya nih. Dua-duanya sih, Oke. dua-duanya. Tapi maminya itu malah lebih yang kayak ya oke, nanti anaknya pada satu saat juga dia pasti akan ngerti sendiri gitu. Kalau gua kan beda, kalau gua tuh berpikirnya harus dari dini dikasih tahu gitu. Ini harus dari kecil nih, harus dididik dari kecil lo nggak boleh pegang ini, ini berbahaya lo ini. Dari dini udah dikenalin saham ya. Kalau bisa pesen Gojek sendiri, pesen Gojek. Ayo mandiri ya, gitu. Benar. Gitu. Jadi ya, itulah yang gua pikirin. Tapi so far sih kerasanya anaknya fine-fine aja sih. Maksudnya anaknya tumbuh dengan oke, terus dia juga bisa masih fun sebagai anak. Itu yang kita mau. Jadi jangan sampai dia kehilangan masa kecilnya. Iya. Jangan sampai dia kehilangan masa-masa indahnya main, indahnya ini. Gua nggak suruh dia cepat-cepat sekolah. Bukannya karena dia nggak mau jadi pinter. Menurut gua nih ya, secara pribadi. Kan di sekolah artis itu berlomba loh untuk nyekolahin anak cepet-cepetan. Ada yang 6 bulan kemarin dibilang kata anaknya udah disekolahin. Gua bilang, itu kan cuma pertemanan, ya kan? Anak gua ini udah sangat friendly banget, nggak usah ketemu temen, ketemu sapam, ketemu orang-orang di jalanan, semua disapa sama dia. Hai Pak Sapam, hai Uncle, hai Auntie. Dia udah sapa, jadi gua berpikir nih anak sih udah pasti friendly. Bisa bersosialisasi dengan baik, nggak usah ya kan? repot. Nggak usah repot, bener. Terus gua pikir, sekolahnya kan baru-baru juga palingan diajarinnya apa? Iya, ya nyanyi. Kan? Dia disuruh baca 1 sampai 10 juga udah oke. Jadi kita belajarin itu dari rumah gitu. Nanti pada saatnya dia harus sekolah, ya memang harus sekolah, tapi nggak usah harus buru-buru. Biarin dia nikmatin masa main-mainnya dia, nikmatin kehidupannya dia. Kalau gua, tapi nggak tahu kan setiap orang tua punya mungkin menjalankannya beda-beda ya. Yes, punya prinsipnya masing-masing. Tapi untuk aku dan Feni, ngerasanya kayaknya lebih baik kayaknya kita lebih di rumah banyak dulu deh ya. Atau juga lagi pandemi kan. Banyak quality time sama Yes, Abby. Gitu. Aku pengen tahu momen berkesan buat Edric di saat Edric menjadi ayah sudah hampir 2 tahun nih. Mungkin apakah di saat Abby pertama kali jalan atau di saat Abby pertama kali mengucapkan kata. Coba aku mau tanya, apa sih kata pertama Abby? Kata pertama Abby itu waktu itu dulu cuma satu kata doang, dia cuma bilang pa. Enggak, dia ngomong dulu pa. Dia ngomongnya pa. Terus lama-lama baru gua ajarin Dedi gitu ya. Pa. Terus pa, terus sama ma. Duluan siapa? Pa apa ma? Kayaknya waktu itu sih pa dulu ya. Oh pa dulu, sama kayak anak aku. Malah keponakan aku bisanya Google dulu baru mami. Siri ya. Sedih gak tuh mami? Tapi menurut gua ya, menurut gua sendiri, Pa itu sebenarnya juga dia belum tahu manggil papa sebenarnya. Ngerti gak sih lo, itu kayaknya dia belum bijak deh. Iya, menghibur ya. Menghibur buat mami-mami ya kan. Iya. Itu sebenarnya dia bukan manggil pa juga. Itu cuma kata-kata yang dia paling gampang keluar dari mulutnya dia. Pa, da. Gitu, ma, gitu. Jadi itu keluaran dari kata-kata dia.
Tapi yang sekarang ini yang gue paling berkesan banget, itu kalau gue bilang I love you Abby, ntar dia bales I love you too daddy, I love you too daddy, I love you too. Langsung kayak nyes gitu ya? Gitu langsung, kayak itu langsung benar-benar. Abby mau minta apa? Iya. Mobil, rumah bagus, daddy beri. Kalau ada duitnya. Abby sekarang ya, surprise act dulu aja ya. Edric, oke, itu tadi momen menyenangkan. Kalau momen yang menyedihkan, yang mungkin bukan menyedihkan sih, momen yang bikin Edric sedih yang, aduh, kok gini sih gue jadi daddy gitu kan. Pasti kan mungkin ada satu yang, ya apakah nggak miss ulang tahun kah? Atau mungkin apa satu hal yang buat Edric sedih? Belum sih sampai saat ini kalau miss ulang tahun karena kan selalu sama-sama. Iya sih. Tapi yang bikin sedih tuh waktu Abby sakit. Abby pernah sakit gitu ya, dulu pernah sakit gitu. Nah itu kita berdua tuh saking stresnya gitu sampai kita bingung. Iya sih, jadi dia tuh sakitnya sebenarnya nggak terlalu yang kayak gimana. Jadi dia itu lemes pasti cuma diem gitu. Bukan, di maminya itu lagi mau nyusuin dia, masih kecil itu. Mamanya itu mau nyusuin dia, terus tangannya nggak tahu kepletek atau gimana gitu. Jadi pas masuk mau tangannya gini, terus dia kesakitan, sininya sakit banget, itu 6 bulanan lah gitu. Itu kita sampai sedih banget, terus gue tanya sampai semua dokter tulang. Gue tanya semua dokter tulang yang gue kenal. Lo tau dong kan, gue kan orangnya kan gila-gilaan ya. Dan memang dedinya Feni itu juga dokter. Jadi pertama nanya sama dia, terus dia bilang, it's okay, kalau anak kecil itu, worst case nih ya, worst case, anak kecil itu usia justru masih baik gitu. Worst case-nya kalau sampai dia patah tulang, itu cepat banget recovery-nya. Palingan cuma seminggu. Tapi nggak puas dong, Dedi. Tapi kan kita masih takut ya. Tanya lagi nih, dokter tulang yang benar-benar dokter tulang. Karena dulu ada satu temanku yang memang dokter tulang, dia sempat ngurusin keponakan aku yang patah tulang juga. Sampai nanyain, ini gimana nih, dia kesakitan. Padahal sebenarnya kalau di sebelah sini menurut dokternya tuh itu adalah paling kuat. Karena kan kalau kita gendong pasti daerah sini, karena itu paling kuat. Jadi itu mungkin cuma kayak sedikit kepelintir gitu, ngerti gak sih? Tapi kan sakit, dia nggak pernah ngerasain kayak gitu. Jadi dia mungkin rasanya kayak ya udah, oke lah. Akhirnya dia ngerasain itu, katanya yang sedihnya sampai sedih banget. Emaknya sih yang nangis-nangis. Aku lagi lari tuh, padahal itu lagi lari ini. Terus dia emaknya nangis-nangis. Ayo pulang, ini anaknya kesakitan. Nah, Edric, ini Edric kan menjalani kehidupan. Kita tahu juga kan, maksudnya bener-bener yang dari single, cukup lama single, punya karir yang bagus banget. Setelah menikah, punya anak. Nyangka nggak sih kehidupan sebagai seorang daddy seperti ini? Menurut gue sih nggak ada yang beda sih. Menurut gue ya. Menurut gue sendiri nggak ada yang berbeda dari hidup gue. Gue masih kerja yang sama. Gue masih dengan kegilaan yang sama. Dengan level kerjanya juga masih sama. Jadi sebenarnya nggak ada perubahan. Cuma mungkin kayak antara single sama udah nikah itu bedanya adalah sekarang itu kayak your life full of happiness. Yes, kalau dulu penuh dengan loneliness gitu, kayak lu pulang ke rumah, aduh ya udahlah gini doang, sendiri lagi. Terus yang kayak karena lo pacaran ya masih pacaran kan ada pulangnya ya? Ada pulangnya masing-masing ya kan. Gitu. Kalau sekarang benar-benar kayak lo ngobrol, ada istri, terus ada anak untuk teman main gitu. Jadi semuanya lengkap gitu. Itu doang sebedanya. Hidup tuh jadi komplit gitu ya? Iya, kayak ya udah fulfilled banget gitu. Iya. Hal yang paling sulit menjadi seorang ayah apa buat Edric? Gua sekarang belum ngerasain. Tapi mungkin ya kalau aku ngelihat dari ayah-ayah yang lain gitu ya, kayaknya kalau udah gede-gede dikit gitu ya, udah usia-usia remaja gitu, kalian mungkin baru sulit kali ya, baru ngerasa gitu, apalagi anak-anak sekarang gitu kan ya, usia-usia remaja, usia ini baru tuh kepikiran tuh, aduh gimana nih ya gitu. Kalau sekarang ini sih anaknya masih bisa dijaga banget gitu, masih pokoknya apa-apa harus sama daddy gitu.
Berarti ingetin ya Mams ya, dalam 15 tahun lagi kita harus mengadakan wawancara ini karena aku masih penasaran nih, ngejer nih. Iya. Ya di saat, berarti kalau 15 tahun lagi Abby 17 tuh. Abby 17. Nah, mungkin Edric jawabannya Oh susah banget ya. atau justru nggak tahu kan. Iya, kita nggak bisa tahu. jadi malah Edric tetap fun karena Edric bisa menjadi sahabat buat Abby, Bener. bisa menjadi teman buat Abby Bener. gitu kan. Malah kayaknya malah lebih menyenangkan nih. Aku bisa pergi bareng-bareng berdua Abby gitu kan. Kita bisa ngobrol. Maksudnya pokoknya, Bener. pokoknya aku pengen jadiin Abby itu dia tuh apa-apa ngobrol, diomongin bisa curhat gitu. sama Daddy Iya, ya. jadi makanya kalau mulai dari kecil begini aja, kayak misalnya dia lagi ada Daddy, ya aku usahain banget, aku nggak pernah nolak. Walaupun misalnya lagi makan, lagi sibuk atau apa, aku Tetap, pasti iya. Buat Abby itu nomor 1 deh. ngomong dulu sebentar sama dia, kasih pengertian sama dia, mau apa? Oh iya Abby mau nonton gini. Oke, udah selesai. Abby, Daddy mau kerja dulu ya, Abby main-main ya. pengertian. Tadi jalan. Aku jadi penasaran, Edric sudah mulai memperkenalkan pekerjaannya Edric nggak kepada Abby? Udah, dia udah tahu, dia mah udah tahu. Dulu kan waktu di rumah-rumah itu ya bikin kuacuy kan dari rumah. Oh, Dia iya. ngeliatin Oh, terus. itu gimana tuh? Iya, dia nggak ada takut-takutnya. Dia malah Orang lain bilang takut ya? Nggak ada yang Enggak takut-takut. ya, di rumah Malah nggak ada dia yang bilang, takut. Daddy gitu. Jadi dia udah ngerti. Jadi itu udah ngerti. Pokoknya kalau Dedinya kerja kayak gini nih, lagi ada syuting gitu atau apa, dia udah tahu. Oh iya, berarti aku harus ini ya, aku harus nggak boleh gangguin Dedi gitu. Ya. Edric, kalau Edric punya super power nih, diberikan satu super power sebagai seorang ayah. Abby pengen bisa apa? Edric pengen bisa apa? Kalau super power, super dad gitu ceritanya, memiliki kekuatan apa? Apa ya? Bangun rumah kali, Drik. Iya kali, kan yang anak ada gua, kolam sama lift. Jadi orang kaya banget gitu ya. Yang kayak benar-benar kayak Tetep. Richie Rich Iya, gitu iya, ya. iya, Kayak iya, Richie iya. Rich gitu. Kira gue super tuh powernya. berkesan banget dengan Abby rumah bagus. Richie Rich itu yang kayak duitnya tuh Iya, yang kayak bener-bener. gitu. Mungkin Cat, gitu gitu ya. aja. Bener-bener. Tapi enggak sih, maksudnya kalau kayak Abby mah, dia hari ini pengen itu ya, besok dia udah pengen yang lain gitu. Jadi ya udahlah, memang aku ngerasa kalau punya super powernya bisa ngejagain Abby. Iya, super power yang benar-benar kayak bisa ngelindungin dia gitu aja sih. Makna Hari Ayah buat Edric? Hari Ayah, karena aku sendiri juga sayang juga sama Iya, Edric kan deket banget sama papa mama juga dekat gitu. Jadi Hari Ayah itu sebenarnya hari ayah tuh nggak kalah pentingnya dari ibu gitu ya. Kalau nggak ada ayah juga nggak ada anak, Iya ya bener. kan. Tapi ayah itu seseorang yang bisa diandelin gitu. Ayah itu adalah sosok seseorang yang bisa jadiin panutan. Nah itu yang selalu aku ingetin. Jadi maknanya adalah harus benar-benar bisa jadi ayah yang jadi teladan, bisa jadi ayah yang bisa diandelin sama anaknya. Satu pertanyaan terakhir, 3 kata Edric sebagai seorang ayah. Happy Susah banget. ya. Bingung gue bingung. Happy, grateful, sama joyful. Senangnya. Itu 3 kata yang aku rasain saat ini. Selamat Hari Ayah buat Edric. Terima kasih. 12 November. 12 November. Nanti minta ya bilang sama Abby sama Mami Abby. 12 November itu harinya aku gitu ya. Salam juga buat semua ayah-ayah yang ada. Silakan semua disampaikan ayah-ayah pesannya. yang ya bukan cuma ibu ya ini, walaupun moms and beyond, tapi kan tetap aja yang baca juga emaknya bacain ke bapaknya. Iya, ya. benar. Bahwa buat jadi seorang ayah itu harus jadi seorang ayah yang bisa jadi teladan buat anaknya. Walaupun aku juga anaknya baru ini sih, tapi aku pengen kasih tahu bahwa anak itu bercermin dari orang tua. Betul. Sangat bercermin dari orang tua. Jadi orang tua melakukan sesuatu itu adalah akan menjadi, anaknya akan jadi seperti apa. Jadi kita harus benar-benar ngejagain hidup kita, perilaku kita, dan kita harus menjadikan anak itu lebih baik dari kita. Ih, berat banget Iya, Drik. berat banget. Ih, kayak lagi acara khotbah ya. Iya nih, kayak mau nyalek. Iya, bentar lagi kali ya. Kalau suatu hari Abby menyaksikan YouTube ini, Yes.
Edric punya pesan apa buat Abby? Buat Abby ya, mungkin di saat Abby udah ngerti ya. Abby udah ngerti. Kalau sekarang kan juga masih YouTubean. Iya, tapi kan tontonannya The Wilson, The Bus Goes Round Round Round. Tinggal Tapi mungkin suatu saat di saat lagi browse, Edric Chandra udah bisa browsing. Keluar tuh. Apa ya? Aku pengen ngomong buat Abby. Terus jadi anak yang satu pokoknya harus jadi anak yang takut akan Tuhan, harus jadi anak yang bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Tapi yang pasti Abby jadi diri sendiri aja gitu, maksudnya apapun yang Abby seneng, apapun yang Abby lakukan dan menurut Abby itu benar, harus dilakuin, harus dijalanin dengan baik dan tidak boleh merugikan orang lain. Udah itu aja. Edric senang banget, so sweet. Oh, iya. Sekali lagi selamat Hari Ayah. Terima kasih. Terima kasih udah mau sharing bersama kita di sini di Mother and Beyond. Iya. Dan juga terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan. Buat para dad semuanya tentunya kita ucapkan selamat Hari Ayah. Sampai jumpa.